Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah, saya dari Sepolipa 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang dakwah Nabi di Mekah. Dakwah Nabi di Mekah sejatinya merupakan perjuangan yang berat dan membutuhkan kesabaran yang konsisten. Pakar ilmu tasawuf asal Indonesia, Prof. Quraish Shihab, menjelaskan dalam bukunya Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menjelaskan selama di Mekah, dalam dakwahnya Nabi Muhammad hanya menekankan dakwahnya hanya kepada aspek kepercayaan. Ini kepercayaan tentang keesaan Allah dengan menghindari segala macam kemusyrikan dan penyembahan berhala. Kemudian dakwah juga ditunjukkan kepada kepercayaan tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya guna memperoleh balasan dan ganjaran atas amal perbuatan selama hidup. Setidaknya menurut beliau, dua hal inilah yang menjadi fokus Nabi Muhammad yang dibarani dengan ajakan budi pekerti luhur, yaitu antara lain sebagai membantu kaum yang lemah. Namun demikian, meski dakwah Nabi yang dibarengi akhlak luhur itu telah dilakukan selama 13 tahun di Mekah, kaum musyrik enggan menyambut ajaran Nabi Muhammad. Berbagai dalih pun mereka kemukakan yang semuanya dijelaskan kerapuhannya oleh Nabi melalui bimbingan ayat Al-Quran. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah SWT dan ajaran Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah Nabi di Mekah terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah melakukan usahanya dengan sembunyi-sembunyi untuk mengajarkan agama Islam. Beberapa tahun kemudian, saat berada di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus berusaha menjalankan dakwahnya. Adapun tujuan yang bisa disampaikan dalam dakwahnya di kota Mekah, yaitu mengajarkan pada masyarakat untuk meninggalkan kejahiliannya sehingga mengakui adanya agama Islam, mulai dari beberapa jenis antara lain agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi pilihan tepat pada siapapun yang tidak bertaat. Menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sekaligus mengamalkan sehingga dapat umat dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa tercapai tujuan. Rasulullah melakukan metode dakwah secara sembunyi dan terang-terangan. Hal ini bertujuan bisa menyampaikan ke semua masyarakat Islam dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut, menyerukan agama Islam pada kerabat, sahabat, dan orang sekitar Rasulullah. Dakwah Nabi SAW, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, secara terang-terangan. Selain menjalankan dakwahnya melalui cara yang sembunyi-sembunyi, Rasulullah juga melakukannya secara terang-terangan. Dakwah yang satu ini mulai sejak tahun keempat kenabian setelah keturunannya wahyu untuk melakukannya. Dengan adanya cara dakwah ini, mulai muncul berbagai pertentangan. Langkah pertama Rasul melakukan yaitu mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim dalam jamuan makan. Saat
itulah sekaligus ajaran agama Islam dimulai berjalan. Setelah itu, barulah Rasulullah mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasulullah tidak langsung berhasil mengajak penduduk masuk Islam. Namun, ada juga yang melakukan penolakan dan penentangan. Tetapi kegigihan dan ketakwaan Rasul, ajaran Islam pun mulai berkembang, sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semua Rasul melakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang turun secara temurun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.